Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa khuliqal insanu dha'ifa al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih al-hadith. Hadirin ikhwatu iman, para hamba pengharap ampunan Zat Maha Rahman. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah. Karena atas kudrah iradah serta inayah Allah, kita masih mendapat kesempatan untuk menggapai derajat kemuliaan di hadapan Zat Maha Rahman melalui berbagai amal kebaikan di hari raya Idul Kurban dalam keadaan aman dan tentram. Atas berbagai kenikmatan itu, sudah sepantasnya apabila pagi hari ini kita bertakbir, bertasbih, mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin wal aidat, para hamba pecinta surga Zat Maha Kuasa. Kita maklum bahwa setiap manusia masing-masing memiliki kelemahan. Namun terkadang kita tidak sadar bahwa kelemahan itulah yang menyebabkan manusia berkembang dan berbahagia. Karena di balik kelemahan tersimpan potensi kemajuan, modernisasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, sehingga terjadi perubahan di berbagai sektor kehidupan. Sejak zaman Nabi Adam hingga kini, manusia berusaha menghilangkan kelemahan dirinya, juga kelemahan orang lain, agar mendapatkan hidup yang lebih layak dan terhormat. Namun sadar akan kelemahan itu, pada kondisi tertentu, manusia bisa berubah menjadi makhluk buas yang berbahaya bagi teman sesama, menjadikan orang lain sebagai korban hawa nafsunya. Sehubungan dengan itulah, maka Islam mengajarkan umatnya agar memperhatikan kelemahan dirinya, juga kelemahan orang lain. Petunjuk tentang itu paling tidak kita dapatkan dari satu peristiwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menyembelih seekor kambing. Maka para sahabat sibuk mencari kelemahan kawannya masing-masing. Maka salah seorang sahabat menghadap Rasulullah seraya mengatakan,
"Ya Rasulullah, alayya dabhuha." Wahai Rasul, biarlah saya yang menyembelihnya. Sahabat yang lain tak tinggal diam. Maka ia maju ke hadapan Rasul dan mengatakan, "Alayya salhuha." Biarlah saya yang mengulitinya. Begitu juga sahabat yang lain maju ke hadapan Nabi dan mengatakan, "Alayya tabhuha." Biarlah saya yang memasaknya. Rasulullah begitu bergembira melihat semangat pengorbanan dari para sahabat beliau. Tetapi beliau melihat masih ada kelemahan yang harus segera ditutupi. Dan beliau menutupi kelemahan itu dengan menyatakan, "Wa alayya jam'ul hatabi." Biarlah saya yang mengumpulkan kayu bakarnya. Maka dari peristiwa itu terdapat ibrah yang demikian besar, bahwa sudah sepantasnya apabila kaum muslimin saling memperhatikan kelemahan masing-masing. Setelah dipelajari, barulah menyingsingkan lengan baju untuk menutupi kelemahan itu menurut kemampuan masing-masing, baik dengan tenaga, dengan harta, maupun dengan pikiran. Dengan diketahui kelemahan orang lain, maka terbuka luas lapangan untuk beramal solih, bertakorub kepada Allah dengan penuh ketakwaan. Apabila jiwa kurbani seperti ini telah terpatri pada diri insani, sejatinya tidak perlu ada si fakir menangis, si miskin meringis, orang yang merasa terasingkan, hidup di desa terpencil, atau orang yang merasa kesepian, hidup di kota metropolitan. Apabila jiwa kurbani seperti ini tetap segar pada diri pemimpin, sejatinya tidak perlu ada pegawai yang merasa kekurangan gaji, ibu rumah tangga yang berkeluh kesah, kaum muda yang bejat moral, yang kehilangan arah dan pegangan hidup di masa depan, sehingga kehidupan masyarakat akan tercipta aman dan tentram. Namun sebaliknya, apabila jiwa kurbani tidak terpatri pada diri insani, kelemahan orang lain bukan dijadikan modal untuk beramal solih, bukan dijadikan media untuk takarub kepada Allah, tetapi dijadikan kesempatan dalam kesempitan. Kelemahan orang lain menjadikan seseorang korban hawa nafsunya, sehingga kehidupan penuh dengan kemunkaran. Aidin wal aidat rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tugas amar ma'ruf nahi munkar, maka kaum jahiliyah merasa tersempitkan ruang geraknya untuk memanfaatkan kelemahan manusia demi meraup keuntungan. Maka diutuslah Utbah bin Rabi'ah membujuk Nabi agar berhenti berdakwah, agar Nabi pensiun untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, seraya menawarkan ganti rugi sekiranya Nabi merasa kerugian karena harus berhenti dari tugasnya itu. Mengapa kaum jahiliyah berani melakukan demikian? Karena mereka beranggapan bagaimanapun kuatnya manusia, tetap saja ada kelemahan. Tak ubahnya seekor banteng, ia akan tunduk pada tuannya apabila dicocoki lubang hidungnya. Maka Utbah membawa misi menundukkan kelemahan Nabi agar Nabi turut kemauan kaum jahiliyah. Datanglah Utbah ke hadapan Nabi. Ia membujuk agar Nabi berhenti dari tugas,
meminta agar Nabi berhenti memperjuangkan keadilan dan kebenaran, seraya diajukan tawaran ganti rugi. Yabna akhi, in kunta inama turidu bima jita bihi bihadal amri malan. Kalau engkau menyerukan kebenaran, sesungguhnya tiada lain engkau menginginkan harta. Jamakna laka min awalina hatta takuna min aksarona malan. Kami akan himpun seluruh kekayaan kami sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Mengapa utusan kaum jahiliyah berani menawarkan harta? Sebab manusia umumnya lemah ketika berhadapan dengan harta. Karena lemah berhadapan dengan harta, manusia terkadang lupa akan kewajiban dan hakikat perjuangannya. Kemudian Utbah menawarkan ganti rugi yang lain. In kunta turidu syarofan, sawadnaka alaina, jika engkau dengan tugas ini, dengan menyerukan kebenaran itu, engkau menginginkan kedudukan, maka akan kami angkat engkau menjadi pemimpin kami. Wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina, jika dengan kegiatanmu engkau sesungguhnya ingin jadi raja, akan kami angkat engkau menjadi raja kami. Mengapa Utbah berani menawarkan pangkat dan tahta? Karena manusia lemah pula ketika berhadapan dengan pangkat dan tahta. Karena lemah menghadapi tahta, terkadang tidak sedikit manusia yang menyembunyikan kebenaran. Begitu juga manusia lemah saat menghadapi wanita atau wanita menghadapi pria. Karena lemahnya menghadapi wanita, seringkali manusia diperas dan diumpan dengan aneka ragam penampilan wanita. Itulah anggapan kaum jahiliyah kepada Rasulullah. Ternyata anggapan mereka itu keliru. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjaga dirinya dengan perisai keimanan dan ketakwaan yang luar biasa, sehingga beliau tidak lemah lagi saat berhadapan dengan harta. Beliau tidak lemah lagi saat berhadapan dengan tahta. Beliau tidak lemah lagi saat berhadapan dengan wanita. Maka tawaran ganti rugi yang diajukan oleh utusan kaum jahiliyah ditolak mentah-mentah. Maka beliau istiqomah untuk memperjuangkan kebenaran. Maka beliau setia untuk berdakwah demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Aidin wal aidat rahimakumullah. Hari ini kita akan menyaksikan kembali hewan kurban bergelimpangan. Darahnya mengalir memerahi bumi yang panah ini. Setelah menunaikan baktinya, mereka melepaskan nyawa dengan memberikan banyak manfaat bagi kita manusia. Sebelum disembelih, tenaganya dimanfaatkan untuk menarik bajak di sawah atau gerobak di jalan. Setelah disembelih, dagingnya menjadi gizi manusia. Kulitnya menjadi pelindung kaki manusia. Tulangnya menjadi kancing manusia. Mereka melepaskan nyawa dengan begitu banyak memberikan manfaat. Sekarang rabaklah diri kita. Kurban apakah yang telah kita persembahkan untuk Zat yang Maha Rahman? Kurban apakah yang telah kita berikan untuk sesama hamba Tuhan? Saya yakin, walaupun daging kita ini diberikan gratis, tidak ada yang mau menerimanya. Tulang belulang kita, mari kita publikasikan, ambil gratis.
Saya yakin orang tidak akan pernah berebut mengambil tulang kita. Karena nilai kemuliaan kita sejatinya bukan dalam fisik ini, tetapi ada pada bakti dan investasi yang harus terus kita lanjutkan, tidak boleh mengalami jeda selama hayat di kandung badan. Akhirnya Bapak Ibu, ketika kita dipertemukan dengan hari raya Idul Adha yang tiap tahun insya Allah selalu menyapa kita, maka harapannya tiada lain, semoga Idul Adha dapat mengembalikan semangat dan jiwa kurbani sehingga tetap segar dan mendarah daging pada diri kita masing-masing. Taqabbalallah minna wa minkum. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.